Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya, Armastia Nugrahani, dan hari ini kita akan belajar materi bab 2 dari Mapel Administrasi Umum, yaitu Jabatan Tugas dan Uraian Pekerjaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan dulu apa sih artinya dari Jabatan Tugas dan Uraian Pekerjaan. Langsung ya. Oke, jabatan adalah kata lainnya adalah occupation, adalah suatu kedudukan pegawai yang ada dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Tugas. Tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau suatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dikerjakan atau dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing. Uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah pembagian tugas atau merinci kegiatan pekerjaan dengan jalan membagikan pekerjaan sesuai dengan batas-batas kewenangan tertentu. Lanjut ya, apa sih jenis-jenis jabatan dalam bidang administrasi? Kita bahas satu-satu. Oke, di sini saya akan menerangkan 5 jenis jabatan dalam bidang administrasi, yaitu yang pertama kepala kantor atau pimpinan kantor, kedua manajerial, ketiga staf atau pembantu ahli, keempat kepala personalia atau HRD, dan yang kelima adalah kepala tata usaha atau kepala administrasi. Yang pertama adalah kepala kantor, pimpinan kantor, atau direktur kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang membantu dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor. Secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan ataupun personil, kemudian mengatur mekanisme kerja dan perlengkapan kerja pada kantor sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah manajerial. Bagian manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi-fungsi manajemen? Saya ulas sedikit ya, yaitu ada planning, organizing, actuating, controlling, dan decision making. Ya. Nah, jabatan manajerial sendiri adalah jabatan yang memiliki bawahan atau memiliki orang yang di manajemen atau orang yang kemudian menjalankan tugasnya secara langsung. Contohnya, manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana. Staf atau pembantu ahli. Jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Tugasnya membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contohnya, staf simpan pinjam, lalu staf angkutan, atau staf pemasaran. Mungkin rekan-rekan belajar agak kurang familiar ya. Maksudnya, staf simpan pinjam itu kalau dalam bidang administrasi atau dalam bidang dokumen, yaitu berarti bisa sekretaris, bisa arsiparis, seperti itu. Lalu staf angkutan itu bisa mungkin staf pelaksananya, contohnya orang-orang yang berkaitan dengan akuntansi. Lalu kemudian staf pemasaran berarti pada bidang pemasaran. Lanjut ya, kepala personalia atau HRD. HRD itu sendiri berarti Human Resources Development, ya. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur atau mengordinasikan hak-hak pegawai, seperti contohnya jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian. Terakhir adalah kepala tata usaha atau kepala administrasi.
Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dalam bidang administrasi kepada semua unit di bagian ketatausahaan, yang meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Ya, sudah pada bagian akhir dari perbincangan kita kali ini ya, yaitu tugas. Silahkan rekan belajar untuk mencari di internet terkait dengan orang-orang yang memiliki jabatan pada kegiatan administrasi. Sertakan lampirkan nama, jabatan, dan uraian pekerjaan yang dimiliki, serta dokumen yang dibuat oleh jabatan tersebut atau oleh orang yang memiliki jabatan tersebut. Nah, untuk tugas ini, rekan-rekan belajar bisa browsing atau bisa searching pada internet, bisa juga wawancara. Misalnya, Bapak atau Ibu bekerja di suatu perusahaan atau instansi, silakan wawancara boleh. Atau misalnya, tidak usah yang terlalu jauh ya, misalnya tetangga dan lain sebagainya, tapi jangan yang jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Kalau itu kurang berkenan, berarti silahkan browsing. Ya, kita lanjutkan, perhatikan pada jobsheet berikut ini. Nah, silakan rekan-rekan belajar nanti menuliskan jobsheet ini atau contoh dari jobsheet ini di buku ataupun buku tugas dari rekan-rekan belajar semuanya. Paling atas sendiri dituliskan tugas jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan. Lalu kemudian disebutkan jabatannya apa. Beliau bekerja di perusahaan atau instansi apa, kemudian namanya siapa, tugas atau pekerjaannya itu apa, kemudian dokumen-dokumen yang dibuat pada jabatan tersebut atau pada individu tersebut apa, nanti disebutkan. Ya. Catatan untuk rekan-rekan belajar semuanya, jika bentuknya wawancara, sertakan foto ataupun video ketika wawancara. Jika browsing, sertakan screenshot dan juga tempelkan di buku tugas saudara. Dan alamat browsingnya yang lengkap ya ditulis di buku tugas saudara. Nah, sekian dari saya. Untuk menjelaskan materi kali ini, materi jabatan tugas dan uraian pekerjaan. Nama saya Armasri Grahani, jangan lupa untuk tetap sehat dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran dari ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.